Saudara-saudari, Bapak Ibu, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Romo. Baik, terima kasih. Setelah merenung-renungkan ketiga bacaan Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa ke-19 ini, mulai dari kitab pertama Raja-Raja, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan juga dari Injil Yohanes ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih, saya teringat akan seorang psikolog yang cukup terkenal, yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow, ia berbicara tentang hierarki kebutuhan, bahwa seseorang akan bertumbuh, berkembang berdasarkan tingkatan kebutuhan yang terpenuhi. Kebutuhan yang paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis, makan, minum, sandang, papan, dan lain-lain. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, maka orang akan merasa nyaman, aman dalam hidupnya. Maka tingkat kebutuhan berikut yang juga perlu dipenuhi, yaitu juga kebutuhan dasar akan keamanan, kenyamanan, rasa aman. Ketika segala sesuatu serba teratur, di sana terjamin, tidak ada ketakutan, ancaman, dan lain-lain. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, maka orang akan merasa damai, tentram dalam hidupnya. Selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak hanya berhenti di sana. Ketika kedua kebutuhan dasar pertama itu terpenuhi, maka orang akan membutuhkan, dimiliki atau dicintai oleh orang lain. Dan selanjutnya kebutuhan ini akan terus meningkat. Dan yang keempat, ketika kebutuhan orang akan dirinya, akan pernyataan dirinya, akan kepuasan dirinya terpenuhi, yaitu orang dengan percaya diri dan juga merasa dipercaya, dan orang akan menikmati hidupnya. Dan selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak berhenti di sini, bahwa kebutuhan yang paling tinggi dari hierarki kebutuhan menurut Maslow adalah ketika orang mengaktualisasikan dirinya sebagai apa, siapa, bagaimana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, berangkat dari bacaan pertama yang mengisahkan tentang Elia yang mengadakan perjalanan ke Gunung Horeb, Gunung Allah. Elia merasa putus asa, tiada harapan, karena keadaan situasi yang membuatnya susah dan sulit untuk bertahan hidup. Ia kelaparan, kehausan di tengah padang gurun. Lalu akhirnya ia memutuskan untuk berhenti berjalan. Akhirnya ia tidur dan tiada harapan. Ia berkata kepada Allah, "Tuhan, biarlah aku mati saja." Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, ketika orang berhadapan dengan keadaan situasi ketiadaan harapan untuk hidup, ketika orang putus asa, maka orang akan mengalami keadaan dan situasi seperti yang dialami oleh Elia sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mencoba melihat keadaan atau situasi manusia pada saat ini, situasi kita masing-masing, keluarga-keluarga kita. Ketika kita
ditekan oleh masalah yang sama, persoalan yang sama, lagi-lagi karena pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang sudah merasa putus asa untuk berjuang melanjutkan hidup ini. Karena ketika ia harus berhadapan dengan kesusahan, kesulitan ekonomi, masalah-masalah persoalan dalam keluarga, dan tekanan-tekanan sosial lainnya. Ada juga yang harus berjuang untuk mempertahankan hidup, untuk bernapas saja susah, karena oksigen sulit untuk didapatkan. Apalagi mereka saudara-saudari kita yang saat ini mungkin sedang di rumah sakit, bahkan mungkin belum mendapat rumah sakit yang membutuhkan pernapasan oksigen tambahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, berada pada situasi ini, ketiadaan harapan dan putus asa membuat orang ingin mati saja, menyelesaikan hidup ini secepatnya, tidak usah berjuang lagi. Mari kita belajar dari tokoh Elia. Ketika ia merasa bahwa hidupnya terancam dan ketiadaan harapan untuk meneruskan perjalanan ke gunung Allah, ketika ia berada di bawah teriknya matahari di padang gurun dan ia hanya berteduh di bawah sebatang pohon ara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita lihat apa yang terjadi pada diri Elia. Bahwa Elia akhirnya dibangunkan oleh malaikat dan kepadanya dikatakan, Elia, bangunlah, ada makanan di sampingmu. Dan ketika Elia bangun, ia lihat roti bakar dan juga sekendi air. Ia makan dan minum. Dan ternyata ini belum cukup. Lalu selanjutnya Elia, ya aku tidur lagi, tidak mau bergerak. Lalu Bapak, Ibu, saudara-saudari, kembali datang malaikat menawarkan makanan dan minuman. Elia makan dan minum sampai kenyang. Dan apa yang terjadi? Elia bangun, bangkit dan meneruskan perjalanan menuju ke gunung Allah, Gunung Horeb. Tertarik Bapak, Ibu, saudara-saudari dengan kedatangan malaikat ini? Saya melihat saat ini, di saat-saat keadaan atau situasi kita manusia pada umumnya berada di bawah tekanan, ketakutan, kecemasan karena kekurangan makanan, minuman, dan juga ancaman-ancaman lainnya, pekerjaan dan lain-lain. Ternyata masih banyak malaikat yang hadir dalam kehidupan saudara-saudari kita yang sedang susah. Mereka yang sedang sakit, masih banyak orang yang memberikan perhatian untuk mereka. Saya merasa bangga ketika mendengarkan cerita dan kisah dari umat beriman di paroki katedral ini, dari lingkungan-lingkungan dan dari keluarga-keluarga yang saling bahu-membahu membantu saudara-saudari yang terpapar COVID-19, yang isolasi mandiri atau yang di rumah sakit, yang kesulitan mendapatkan ruangan-ruangan atau tempat-tempat di rumah sakit. Inilah malaikat-malaikat yang hadir secara nyata. Saya melihat bahwa mereka diutus oleh Allah untuk menghadirkan semangat pengharapan kepada orang-orang yang sudah mulai putus asa karena keadaan dan situasi pada masa sekarang ini. Saya juga merasa tertarik dengan gerakan para bapak-bapak di beberapa lingkungan dalam rangka memperingati atau merayakan tahun Santo Yosef. Mereka mencoba bekerja sama dengan para ibu, dengan beberapa warung-warung yang ada, menyediakan nasi-nasi bungkus untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa. Jangan berhenti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadilah malaikat, hadirlah sebagai malaikat untuk orang-orang di sekitar kita yang merasa terancam hidupnya dan tiada pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, apa yang membuat Elia akhirnya melanjutkan perjalanan? Karena Elia merasa bahwa kebutuhan fisiologisnya yang paling dasar sebagai seorang manusia, makan dan minum, ini diperhatikan, diberikan oleh Allah.
Tidak hanya sampai di sana bahwa Elia merasa aman, nyaman, bahwa Allah ternyata tidak meninggalkan dia. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kira gerakan yang paling kuat membuat Elia bangun dan melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb, yaitu ketika Elia merasa dicintai dan dimiliki oleh Allah sendiri. Inilah yang membuat Elia siap sedia bangkit terus melanjutkan perjalanannya menuju ke gunung Allah, ke Gunung Horeb. Kita teringat kembali akan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hendaknya kalian hidup saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Kalian orang-orang percaya, orang-orang beriman, saling menghormati, lemah lembut, ramah tamah satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan itulah aktualisasi diri dari orang beriman, dari anak-anak kesayangan Bapa, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kebutuhan-kebutuhan kita senantiasa diperhatikan, dipenuhi oleh Tuhan dengan caranya, bahkan di saat-saat kita terancam sebagaimana pengalaman Elia. Dan semua itu hanya bisa terjadi jika orang percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita melangkah lebih jauh lagi. Ungkapan cinta kasih Allah semakin nyata ketika Yesus sendiri mengatakan, "Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, hidup kekal." Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih, kita sebagai anak-anak Allah, dengan segala macam upaya dan daya, kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan kita akan roti itu, roti kehidupan. Sekalipun kita dibatasi oleh pandemi COVID-19, kita mencoba mencari cara dengan live streaming, komuni batin, berdoa bersama. Kita mengalami dan merasakan bahwa Tuhan hadir bersama kita melalui perayaan Ekaristi Kudus yang kita rayakan bersama pada saat ini. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita tidak ditinggalkan sendirian. Kita disertai oleh Allah. Kita dikuatkan tidak hanya secara jasmani, fisik, tetapi kita juga dikuatkan secara rohani melalui roti yang hidup, yaitu Kristus sendiri. Semoga kekuatan yang kita peroleh ini memampukan kita untuk terus melangkah berjuang sampai ke tujuan kita, yaitu berada bersatu dengan Allah sendiri. Jangan putus asa karena keadaan dan situasi ini. Bangunlah pengharapan, teruslah melangkah, karena Allah selalu ada dan hadir bersama kita melalui Kristus Yesus, Sang Roti yang hidup. Amin.